kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Dwi Putri Asih, selaku moderator. Selanjutnya ada Afifah Timur El Hakim, Ajeng Zahra Fairuz Salma, Yahya Sultan Murtado, Gitara, Nusaibah Hima Syahidah, Cantiki Puspa Salsabila, Angga Pancanugraha. Selanjutnya ada Arif Ramadan, dan yang terakhir ada Afrah Nisrinah Alyani Tungkagi. Sebelumnya teman-teman pasti sudah sangat familiar nih dengan kata rukun iman. Secara bahasa, rukun artinya pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu, sedangkan iman artinya percaya dan membenarkan di dalam hati, mengakui dengan lisan, serta melakukan dengan perbuatan. Maka dari itu, rukun iman adalah pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Keenam rukun ini menjadi landasan keimanan seorang muslim dan sangat penting bagi seseorang untuk dianggap beriman kepada Islam. Iman bukan hanya soal keyakinan saja, namun juga berkaitan dengan amal dan perbuatan soleh yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Baiklah teman-teman, langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian iman kepada malaikat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari iman itu. Jadi iman itu berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Nah, percaya sendiri itu merupakan mengikuti atau meyakini bahwa sesuatu tersebut benar-benar adanya atau nyata. Nah, iman itu juga bisa diartikan sebagai salah satu aspek di Islam yang mengatur kepercayaan, sehingga semakin kuat iman, maka akan meningkat pula keislaman. Nah, sedangkan malaikat merupakan makhluk gaib yang telah diciptakan oleh Allah dari cahaya dan akan selalu menyembah Allah, tidak melanggar perintah Allah, dan selalu menaati apa yang telah Allah perintahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iman kepada malaikat berarti meyakini adanya malaikat dan meyakini bahwa mereka salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, iman kepada malaikat ini juga bisa diartikan sebagai mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas lainnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu akan membahas terkait dalil beriman kepada malaikat yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Untuk Al-Quran sendiri terdapat 3 surat, yaitu surat yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Untuk tafsirnya sendiri, yaitu arti dari tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih, yaitu para malaikat itu tiada hentinya melakukan penyembahan kepada Allah secara terus-menerus. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwa mereka tidak pernah merasa lelah, tidak pula merasa jenuh untuk menyembahnya. Kemudian dalil yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Untuk tafsir dari surat An-Nisa ayat 136 ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang yang mengingkari, yang kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian,
maka ia telah keluar dari jalan hidayah dan jauh dari jalan yang benar dengan kejauhan yang teramat sangat. Dalil selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Untuk tafsirnya sendiri yaitu bahwasanya Rasulullah SAW beriman dan meyakini apa yang telah diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis dari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar takdir yang baik maupun yang buruk. Baik, di sini kami akan membahas terkait malaikat dan tugasnya. Yang pertama di sini ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Selain itu juga, malaikat Jibril mempunyai beberapa nama lain, seperti Rasulan Kariman atau utusan yang mulia, kemudian ada Ruh Al-Amin atau ruh yang terpercaya, kemudian lagi ada Ruh Al-Qudus atau ruh yang suci, dan juga Syadidul Quwah atau memiliki kekuatan yang dahsyat. Kemudian terkait dengan tugasnya, malaikat Jibril ini memiliki tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Selain itu, berdasarkan ayat dari Al-Qur'an, ada beberapa tugas yang lain yang dilakukan oleh malaikat Jibril, yaitu ada seperti menyampaikan kabar gembira, membantu para rasul menghadapi orang kafir, meniupkan ruh Nabi Isa, dan juga ketika peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril membantu Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya itu mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia atau untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatur rizki, menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan dan hewan lain sebagainya. Selain bertugas sebagai membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail sering bersama dengan malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya, karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin, dan sifat hilim. Kemudian ketika Nabi Muhammad mendapatkan kepercayaan untuk melakukan Isra Mi'raj, malaikat Mikail bersama malaikat Jibril mendampinginya selama perjalanan. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup termasuk dirinya sendiri di hari kiamat nanti. Malaikat Israil dikenal sebagai sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil adalah Israil. Malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini merupakan malaikat yang memiliki hubungan yang terkait dengan alam dan kehidupan, baik manusia maupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain.
Mungkin bisa dipindahkan ke slide sebelumnya. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Terdapat dua sangkakala yang akan malaikat Israfil tiup, yaitu pada datangnya hari kiamat dan pada hari kebangkitan. Kemudian ada malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat munkar dan nakir ini bertugas di dalam kubur. Kedua malaikat ini bertugas di alam kubur, melakukan interogasi dan memberikan siksa kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 kali dari makam. Malaikat munkar dan nakir akan menanyakan 3 perkara, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib sendiri yaitu mencatat itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Quran surah Qaf yaitu ayat 18 yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Selanjutnya yaitu malaikat Atid yaitu bertugas mencatat segala amal buruk manusia. Malaikat Raqib dan malaikat Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik yaitu adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Dan selanjutnya yaitu ada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Pintu surga belum akan dibuka bagi manusia dari semua zaman jika Nabi Muhammad belum memasukinya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama ada iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua ada iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya bisa dengan berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Lalu selanjutnya ada iman kepada malaikat Israfil. Untuk contoh perilakunya, kita dapat selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah maupun saat terjadinya kiamat. Lalu yang selanjutnya ada iman kepada malaikat Israel. Untuk contoh perilakunya, kita dapat selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Lalu selanjutnya ada iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Untuk contoh perilakunya, kita dapat selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketenteraman di dunia. Kemudian iman kepada malaikat Malik. Contoh perilakunya itu seperti selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Kemudian iman kepada malaikat Raqib.
Contoh perilakunya selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan. Dan yang terakhir ada iman kepada malaikat atid. Contoh perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Malaikat pada umumnya memiliki karakter yang merupakan formulasi dari seluruh nilai-nilai keutamaan atau yang disebut Fathail, yaitu malaikat memiliki kesempurnaan, ilmu atau al-ilm al-kamil. Malaikat adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dalam hal menjaga diri, iffah atau nafsu syahwat. Karena itu, mereka malaikat dijadikan sebagai simbolisasi dalam pengendalian diri dari godaan nafsu. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa dan selamanya menghindari dari maksiat kepada Allah. Dan malaikat memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para malaikat senantiasa mensucikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb mereka dan memohon ampunan bagi manusia yang berada di bumi. Mereka adalah makhluk yang paling ikhlas terhadap Adam. Sifat malaikat yang selalu mensucikan pujian kepada Allah ini terungkap pada Quran Surah Ali Imran ayat 13, yaitu yang berbunyi, Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu atau juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu sifat yang selanjutnya, sifat malaikat yaitu taat dan sangat dimuliakan. Malaikat, mereka tidak pernah sedikit pun ingkar kepada Allah dan selamanya mereka akan senantiasa berzikir dan memuji keagungan Allah. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah seperti dalam Quran Surah Al-Anbiyah ayat 19. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Baiklah teman-teman, tidak terasa pemaparan materi telah selesai. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.